Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan DMI, yaitu pada bab nilai-nilai moral Pancasila dari segi definisi atau pengertiannya. Nilai-nilai moral Pancasila merupakan pedoman atau pegangan yang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia itu harus berpedoman pada Pancasila. Ditinjau dari segi nilai dasarnya, Pancasila mengandung dua kelompok besar nilai, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Menurut sepemahaman saya, nilai objektif adalah nilai yang bersifat universal. Contohnya seperti hak asasi manusia. Sedangkan nilai subjektif adalah nilai yang bersifat lokal. Contohnya seperti nilai kesopanan yang berbeda-beda antar setiap negara di dunia ini. Selain itu, terdapat pula 5 nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila tersebut, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan, yang kedua, nilai kemanusiaan, yang ketiga, nilai persatuan, yang keempat, nilai kerakyatan, dan yang kelima, nilai keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Nur akan menjelaskan materi tentang bagaimana nilai-nilai dan moral Pancasila yang terintegrasi dalam nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita pahami terlebih dahulu kata terintegrasi di sini, yang berasal dari kata integrasi, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pembauran, sehingga adanya suatu pembauran antara nilai-nilai dan moral Pancasila dalam nilai-nilai ajaran agama Islam. Karena apa? Karena di dalam nilai 5 nilai Pancasila itu semua ada kaitannya dengan ayat suci Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita masuk yang sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini nilainya ada nilai ketuhanan, yang moralnya bahwasanya setiap orang yang tinggal di negara kita wajib memiliki keyakinan, dan kita sebagai umat muslim wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Contohnya, kita melaksanakan sholat 5 waktu dan membayar zakat dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baiklah, yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada nilai kemanusiaan yang moralnya yaitu bahwasanya setiap manusia harus saling menghargai dan saling toleransi tanpa ada diskriminasi. Dan kita sebagai umat muslim tentunya kita juga saling menghargai sesama orang yang tidak seyakinan dengan kita, dan ini juga terkandung dalam ayat suci Al-Quran yaitu pada surah Al-Maidah ayat ke-8. Contohnya di sini adalah kita menghargai orang yang lebih tua daripada kita, dan kita juga menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik, yang ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia. Di sini ada nilai persatuan yang moralnya bahwasanya setiap orang yang tinggal di negara kita wajib untuk menjaga persatuan di negara kita yang tercinta ini. Jangan sampai kita terpecah belah, dan ini semua juga ada kaitannya dengan ayat suci Al-Quran yaitu pada surah Ali Imran ayat 103. Contohnya, kita saling menghargai satu sama lain, tidak ada perbedaan suku, ras, agama, dan bahasa atau sebagainya, sehingga apabila itu terjadi akan mengakibatkan persatuan kita akan terpecah belah. Dan lanjut, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Baik, pada sila yang keempat ini ada nilai kerakyatan yang moralnya bahwasanya setiap orang yang ada di negara kita harus memberikan apresiasi untuk kemajuan negara kita. Seperti contoh, kita sebagai rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden, sehingga presiden itu dipilih melalui suara rakyat dan siapa yang terpilih akan mengabdi kepada rakyat. Hal ini semua juga ada kaitannya dalam ayat suci Al-Quran seperti yang tercantum di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu pada ayat 38. Oleh karena itu kita sebagai warga yang tinggal di negara kita harus ikut serta dalam kegiatan di dalam negara kita yang tercinta ini. Lanjut, sila yang kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada nilai keadilan yang moralnya bahwasanya setiap orang harus mendapatkan keadilan yang sama dan juga mendapatkan sosial yang sama. Contohnya kita sebagai warga negara, kita harus berbuat adil antara sesama kita tanpa ada melihat perbedaan satu sama lain. Dan yang kedua, kita juga saling bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena ini semua juga terkandung dalam suci Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 90. Begitu. Contohnya ya, pada keadilan sosial ini seperti sekarang, pemerintah sudah melakukan keadilan yang baik seperti semua orang di Indonesia yang terkena dampak virus corona yang kita rasakan sekarang ini, dan rata-rata sampai ke pelosok-pelosok desa itu sudah mendapatkan bantuan seperti bantuan dinas kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari penjelasan 5 nilai Pancasila tersebut, antara nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai ajaran agama Islam tidak ada saling bertentangan, dan itu semua saling mengukuhkan. Oke, sekian dari Nurul, kurang lebih Nur mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai dan moral Pancasila dalam proses pembelajaran PPKN di Madrasah Ibtidaiyah atau MI dengan model value clarification technique. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang pembahasan ini, kita kaji lebih dahulu apa itu VCT. Nah, VCT merupakan suatu langkah dalam proses pembelajaran yang dapat membantu siswa menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses analisis. Nah, dalam pembelajaran tentang pengaplikasian nilai dan moral Pancasila menggunakan model VCT ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan media cetak seperti poster. Nah, dicontohkan kita dalam pembelajaran kita sediakan sebuah poster yang mana di situ terdapat 2 gambar dengan satu anak menjadi warga negara yang baik dengan menerapkan aturan anjuran pemerintah mengenai penggunaan masker, hand sanitizer untuk mencegah penularan COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Nah, di gambar satu sisi dikasih gambar seorang anak yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti dia bermain tanpa menggunakan masker dan tidak mencuci tangan dan juga tidak membawa hand sanitizer. Nah, dari contoh tersebut, siswa disuruh mengidentifikasi nilai dan moral seperti apakah yang tepat untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.